Penampilan suamiku yang dekil dan kumal membuat dia terus dihina dan direndahkan oleh keluargaku. Mungkin karena penampilan Mas Ega yang kucel dan hanya memiliki baju itu-itu saja, serta motor butut sebagai kendaraannya. Membuat ibu, kakak, dan adikku selalu memperlakukannya seperti babu. Aku juga tidak tahu pasti apa pekerjaan Mas Ega dan latar belakang keluarganya seperti apa. Dia melamarku malam itu, dan kami menikah malam itu juga, karena desakan ibu yang menginginkan aku cepat menikah. Alasannya adikku akan menikah beberapa minggu lagi, dan dia tidak mau melangkahiku. Aku hanya bisa menurut dengan mereka. Setiap hari, baik suamiku ataupun aku hanya mendapatkan hinaan dari keluargaku. Mas Ega selalu sabar, meskipun diperlakukan tidak baik oleh keluargaku. Namun suatu ketika, batas kesabarannya habis, dan dia begitu marah, kemudian membawaku pergi dari rumah ibu. Begitu tercengangnya aku ketika mengetahui siapa suamiku sebenarnya. Apakah aku sedang berada di dunia novel yang penuh kehaluan? Dinikahi pria kaya, pemilik perusahaan yang menyamar? Tidak, ini kenyataan. Suami dekilku ternyata seorang pengusaha. Begini ceritanya. Ega, tolong angkatin galon. Suara ibu terdengar sangat kencang dari arah dapur. Aku melirik Mas Ega yang baru saja hendak duduk bergabung dengan kami, yang sedang duduk membungkus kue. Iya bu, sebentar. Mas Ega pun buru-buru bangun dan menghampiri ibu. Aku hanya menghela nafas. Sejak pulang dari kerja tadi, Mas Ega belum sempat duduk, bahkan kopi buatanku belum sempat diminumnya. Ada-ada saja yang disuruh ibu kepada Mas Ega. Lalu sebentar kemudian Mbak Fitri juga ikut-ikutan menyuruh. Angkat inilah, angkat itulah, tidak ada hentinya. Mas Farhan suami Mbak Fitri juga ikut-ikutan menyuruh. Kupingku rasanya sangat panas. Siapa coba yang rela jika suami kita disuruh-suruh seperti babu di rumah orang tua sendiri? Dia kan menantu laki-laki di rumah ini, sama seperti Mas Farhan juga. Tapi mereka sepertinya sama sekali tidak menghargai suamiku dan memandang rendah suamiku. Apa mentang-mentang karena suamiku kere, jadi mereka semena-mena menjadikannya seperti babu? Hati ini kesal sekali. Tapi aku mencoba untuk bersabar. Mas, duduklah sebentar, minum kopi ini, kataku sama Mas Ega, sembari ku tarik tangannya agar duduk di sampingku. Iya sayang, aku minum ya. Aku tersenyum manis padanya. Lalu aku mengelap tanganku yang kotor akibat adonan tepung. Kemudian aku mengusap rambut Mas Ega yang berantakan. Habis itu mandi sana. Nanti Wulan menyusul sebentar lagi. Iya, kalau begitu aku naik duluan ya, jawab Mas Ega. Baru saja Mas Ega bangun dari duduknya untuk naik ke kamar kami, ibu terdengar sudah memanggil-manggil lagi, meminta Mas Ega untuk mencuci piring. Kupingku langsung terasa panas dan aku langsung menahan tangan Mas Ega yang hendak mendatangi ibu. Bu, Mas Ega itu capek. Dari tadi pulang kerja belum istirahat. Dan apa-apaan sih? Masa Mas Ega disuruh cuci piring? Biar aku saja nanti, bantahku pada ibu. Ibu langsung melotot padaku. Memangnya kenapa? Kalau cuci piring, ada yang salah? Ya ampun ibu, itu kan pekerjaan perempuan. Bisa kita-kita kan yang ngerjain nanti selesai buat kue. Itu bisa kelamaan. Kamu kerjain itu kue, pagi-pagi harus sudah siap diantar, biar suamimu yang cuci piring. Udah, gak apa-apa sayang. Aku bisa kok kalau cuma cuci piring, ucap Mas Ega. Dia sudah mau melangkah ke dapur lagi. Tidak bisa. Sudah sana Mas Ega ke atas, mandi dan istirahat. Alah, kamu ini, suami kamu itu kerjanya juga paling cuma kuli bangunan. Cuci piring juga gak apa-apa. Lagian kalian kan cuma numpang gratis di sini. Jadi anggap saja itu imbalannya. Astagfirullah ibu. Jadi ibu menganggap kami numpang di sini. Lalu Mas Farhan dan Mbak Fitri gimana? Kan kami sama-sama anak ibu. Protesku meminta keadilan dari ucapan ibu barusan. Ya beda lah. Farhan itu kerja kantoran. Dia paling banyak ngasih uang untuk biaya sehari-hari. Lihat suamimu, apa yang bisa dia berikan kepada kita? Hah? Cuma numpang makan, minum, dan tidur gratis. Darahku benar-benar mendidih dibuat ucapan ibu. Aku tidak terima ibu terus-terusan menghina suamiku.
Ini bukan sekali dua kali, tapi terjadi hampir setiap hari. Semenjak 1 bulan yang lalu, Mas Ega menikahiku dan tinggal di sini bersamaku. Aku maju. Sudah Wulan, tidak baik bertengkar dengan ibu. Aku hanya bisa mengempal tanganku, lalu menarik tangan Mas Ega untuk menaiki anak tangga. Orang tua lagi bicara. Malah main selonong pergi aja. Dasar istri sama suami sama saja, tidak tahu terima kasih. Ibu berteriak memaki kami. Aku hampir memutar langkahku kembali, tapi tangan Mas Ega menahanku dan menarik tubuhku untuk lebih cepat menuju ke kamar kami. Aku membanting pintu sekuatnya sesampainya di dalam kamar. Wulan, tidak boleh seperti itu, tegur Mas Ega. Ibu itu keterlaluan, Mas. Hatiku benar-benar marah. Bus, tidak baik membicarakan ibunya sendiri seperti itu. Nanti kamu durhaka mau. Tapi ibu itu keterlaluan. Dia menghina kamu terus, Mas. Aku tidak rela. Kamu kan juga menantu dia. Dulu juga dia yang ngotot supaya aku menikah sama kamu. Sekarang Mas malah diginiin. Aku ini anak kandungnya loh, bukan anak tiri atau anak angkat. Kenapa dibeda-bedakan? Apa karena Mas Ega bukan orang kantoran? Begitu. Sudah. Tidak usah dipikirkan. Mas aja digituin gak apa-apa kok. Yang penting kita bisa menyenangkan hati ibu. Itu akan mendapatkan pahala. Ya ampun, hatinya itu terbuat dari apaan sih? Kok bisa sesabar ini? Aku aja sebagai istrinya gak bisa terima Mas Ega diperlakukan seperti itu setiap hari. Mana disuruh-suruh, mana dihina lagi. Mungkin kalau pria lain, aku sudah diceraikan dari pertama menikah. Tetapi dalam hati ini, aku semakin cinta sama Mas Ega. Mas Ega bukan hanya tampan bagiku, tapi sangat baik, lembut, dan penyabar. Ya Tuhan, Mas Ega, jadi makin lope-lope deh Wulan. Aku menciumi kedua pipinya, lalu mendekap erat tubuh suamiku. Kok aneh ya? Suamiku katanya kerja di bangunan, tapi kok seharian kerja kemejanya nggak bau keringat? Aku kembali menajamkan indera penciumanku. Iya, nggak ada bau keringat. Ini malah seperti masih bau deterjen. Mas, lain kali jangan mau lagi ya disuruh-suruh sama mereka. Nggak apa-apa melawan sedikit. Mas Ega kan menantu laki-laki di keluarga ini. Sudah sepatutnya dihargai, ujarku melepas pelukanku. Mas Ega hanya tersenyum saja, kemudian menuju kamar mandi. Aku mandi dulu ya. Iya, Wulan ambil makanan ya. Kita makan di kamar saja, jawabku. Jangan Wulan, nanti ibu kamu marah lagi. Kita bisa makan di dapur nanti. Hus, aku mendengus kesal. Bodoh amat, aku melongos. Dan benar saja apa yang dikatakan Mas Ega. Melihat aku ke dapur mengambil makanan, ibu langsung ngoceh panjang kali lebar. Ngapain bawa-bawa makanan ke kamar? Pak Malik, kalau mau makan di sini aja. Kalau nggak mau makan ya udah, nggak usah makan sekalian. Kebiasaan nanti, oceh ibu. Mas Ega capek bu, kasihan. Mau turun memang aku yang larang. Nanti kalian suruh-suruh lagi. Mbak Fitri juga langsung ikut-ikutan. Suami dekil aja diperhatikan segitunya, apalagi punya suami kayak Mas Farhan atau calonnya Dinda. Mungkin didekepin diketek mulu, ejek Mbak Fitri. Tadinya aku tidak ingin menghiraukan ocehan mereka, tapi lama-lama aku tidak tahan saat ibu dan kakakku terus menghina suamiku. Aku jadi nggak mood lagi, ku taruh lagi piring kosong yang belum diisi nasi itu ke tempatnya kembali. Kalau tidak boleh makan ya sudah, aku kembali ke kamar tanpa membawa makanan. Gitu aja ngambek. Dasar Wulan, udah ketularan tuh sama suami dekilnya itu, umpat mereka. Aku masih mendengarnya. Aku hanya menebah dadaku sambil terus menaiki anak tangga.